Cerita ini terjadi saat saya menjalani KKN di pedalaman Kalimantan tahun 2023. Sampai saat ini saya dan 5 rekan teman saya sepakat untuk tidak lagi membahas mengenai kejadian di malam itu. Karena kami yakin kami pernah memasuki kampung yang seharusnya tidak kami masuki. Oke teman-teman, kembali lagi di kisah mistis. Ya, jadi di video kali ini kita akan bercerita kembali. Dan cerita yang akan kita ceritakan kali ini adalah cerita tentang perjalanan seorang mahasiswa dalam menjalankan tugas KKN atau kuliah kerja nyata di sebuah daerah terpencil di pelosok Kalimantan. Kita sebut saja namanya adalah Andi, menjalani KKN di pedalaman Kalimantan bersama dengan 5 temannya, termasuk Andi. Jadi 6 orang, 4 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Jadi Andi berangkat dari kota menuju ke lokasi yang sudah ditentukan atau ke desa tersebut menggunakan mobil bak terbuka milik perangkat desa. Perjalanan Andi dari kota menuju ke desa itu kurang lebih kisaran 5 jam. Karena wilayahnya pedalaman, otomatis sinyal ponsel tidak lagi kuat, bahkan tidak ada di sana. Dan kata Andi, 1 jam sebelum sampai di tujuan, sinyal ponsel sudah mulai hilang. Hari pertama berjalan dengan normal, sebagaimana mestinya. Mereka mulai mengajar anak-anak sekolah di sana, kemudian membantu warga dan mendata hasil pertanian. Suasananya sangat tenang di sana. Dan itu berjalan setiap hari selama 4 hari berturut-turut. Dan mereka pun tanpa mencurigai dan lain sebagainya, mereka sangat nyaman berada di sana. Walaupun mereka tidak sepenuhnya bisa mengakses internet karena keterbatasan sinyal di sana. Dengan kehidupan yang tenang tersebut, mereka bisa beradaptasi dengan cepat. Namun di hari kelima, katanya kepala desa memberi pesan kepada mereka, namun pesan tersebut dianggap sangat aneh. Kepala desa mengatakan seperti ini: kalau kalian nanti pulang dari kebun atau sungai menjelang maghrib, jangan pernah mengambil jalan yang belum pernah kalian lewati. Andi dan teman-temannya pun mengangguk di sana karena mereka pikir pesan tersebut supaya mereka tidak tersesat di sana. Karena pedalaman Kalimantan sangat luas dan jalannya pun di sana tidak sepenuhnya mereka tahu dan mereka hafal ujung-ujung jalan tersebut. Dan 2 hari kemudian mereka mendapatkan tugas untuk mengukur lahan pertanian yang posisinya cukup jauh dari desa tersebut. Dan mereka berangkat pagi-pagi sekali waktu itu karena saking semangatnya mereka keluar daerah tersebut. Nah, karena saking semangatnya dan fokus mereka pada saat pengukuran dan melaksanakan tugas di lapangan, mereka pun sampai tidak sadar bahwa hari pada saat itu sudah mulai gelap. Dan saat mereka hendak pulang, hujan turun deras waktu itu. Jalan tanah berubah menjadi jalan yang licin. Dan mereka pun memutuskan untuk mencari jalan alternatif lain yang lebih dekat dari desa tersebut. Awalnya semua terlihat baik-baik saja dan berjalan seperti biasa. Sampai suatu ketika di tengah perjalanan mereka melihat deretan rumah kayu yang belum pernah sama sekali mereka lihat sebelumnya. Lampu-lampu minyak menyala di depan-depan rumah kayu tersebut dan asap-asap dapur mengepul dari dalam rumah warga di sana. Anak-anak katanya berlarian di sana menuju ke salah satu rumah dan kembali ke rumah lain.
seperti anak-anak itu bercanda, berlarian ke sana kemari, saling kejar dengan teman-temannya. Dan waktu itu seorang pria tua menghampiri mereka. Sambil tersenyum, pria tua tersebut mengatakan, "Silahkan berteduh dulu, hujannya masih deras," kata orang tua tersebut dengan pelan. Dan mereka pun saling tatap waktu itu karena mereka menganggapnya suatu hal yang aneh waktu itu. Karena sudah beberapa hari mereka melaksanakan kegiatan dan berinteraksi dengan warga di desa mereka KKN, mereka tidak pernah diceritakan bahwa ada kampung di dekat dengan desa mereka. Karena waktu itu hujan semakin lebat dan akhirnya mereka pun menerima tawaran dari pria tua tersebut. Warga di kampung itu terlihat sangat ramah dengan mereka. Mereka disuguhkan dengan teh hangat dan singkong rebus. Namun ada satu hal yang membuat mereka mulai tidak nyaman. Tidak ada satu rumah pun yang memiliki listrik di sana. Padahal desa di tempat mereka KKN memiliki listrik tenaga surya. Sedangkan desa tersebut sangat dekat dengan tempat mereka berteduh saat itu. Yang lebih aneh lagi, tidak ada satupun orang atau penduduk di sana yang memegang telepon genggam. Seolah mereka kembali ke masa puluhan tahun lalu. Saat Andi mulai mencoba untuk membuka Google Maps, sinyal sama sekali memang tidak ada di sana. Padahal biasanya di desa tempat mereka KKN itu ada meskipun 1 atau 2 sinyal saja. Singkat cerita, hujan pun mulai reda di sana. Dan mereka pun tanpa berlama-lama langsung berpamitan dengan warga sekitar. Pria tua yang mengajak mereka berteduh ke sana pun berkata dengan pelan, "Kalau sudah keluar dari sini, jangan pernah mencari kami lagi." Itu kata pria tua tersebut. Iya, kalimat tersebut memang terdengar sangat aneh. Tapi Andi dan teman-temannya tidak terlalu memikirkan kalimat tersebut. Dan mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju ke tempat posko atau desa tempat mereka KKN. Hanya sekitar 15 menit mereka berjalan, akhirnya mereka pun sampai di desa ataupun posko tempat mereka KKN. Sesampainya mereka di posko, kepala desa langsung menyambut mereka dan langsung berdiri di depan mereka. Wajah kepala desa pucat saat itu. "Dari mana kalian?" tanya kepala desa. Andi dan teman-temannya pun menjawab, "Dari kampung di balik bukit. Tadi hujannya sangat lebat. Kami berteduh sejenak di sana." Semua warga desa yang berada di balai desa langsung terdiam ketika mendengar. Kepala desa menggeleng pelan. Di balik bukit itu tidak ada desa, tidak ada penduduk satupun, kata kepala desanya. Andi dan teman-temannya pun tertawa di sana. Mereka pikir kepala desa hanya bercanda kepada mereka. Andi dan teman-temannya pun menunjukkan foto yang mereka ambil waktu berteduh tersebut. Namun kagetnya mereka ketika Andi membuka galeri, semua foto yang mereka ambil di kampung sebelumnya hilang. Tidak ada jejak satu pun. Yang tersisa hanya foto sebelum hujan turun. Dan itu pun foto waktu mereka belum sampai di desa tersebut. Keesokan harinya, Andi dan teman-temannya pun mengajak beberapa warga desa untuk melihat dan membuktikan bahwa mereka singgah di salah satu desa yang berada di balik bukit. Mereka pun waktu itu masih yakin dan masih ingat jalan menuju ke desa tersebut. Tetapi setelah berjalan hampir 2 jam penuh, yang mereka temukan hanyalah hutan yang lebat. Tidak ada rumah,
tidak ada jalan setapak, tidak ada bekas api dapur, tidak ada bekas pernah ada pemukiman di sana. Dan salah satu warga berkata dengan pelan, "Orang tua kami dulu pernah bercerita, kadang-kadang ada kampung yang hanya ditemui oleh orang-orang yang tersesat. Kalau sudah berhasil keluar, jangan coba-coba untuk kembali lagi." Begitu kata orang tua atau tetua yang berada di desa tempat mereka KKN. Itu diungkapkan oleh salah satu warga. Dan hari itu sejak mereka mendengar kata tersebut, mereka memilih untuk diam. Dan program KKN tersebut selesai 2 minggu kemudian. Andi dan teman-temannya kembali ke kota, kembali ke kampus. Dan sampai saat ini ketika Andi dan teman-temannya bertemu, mereka tidak ada satupun yang berani membahas kejadian di malam tersebut. Karena Andi dan temannya masih mengingat dengan jelas rasa hangat teh yang mereka minum pada saat itu. Tawa anak-anak yang bermain dan senyum pria tua yang menawarkan untuk singgah dan mengantarkan mereka hingga di ujung jalan. Dan pertanyaan mereka sampai saat ini adalah, kalau itu semua hanya mimpi, lalu kenapa mereka semua mengingat hal yang sama? Ya, dan itu teman-teman cerita dari salah satu mahasiswa yang kita sebut sebagai Andi. Dan saat ini Andi pun sudah tamat ya, sudah bekerja sekarang. Tetapi Andi dan teman-temannya sangat mengingat kejadian tersebut. Kepada teman-teman semua yang menonton kisah ini, jangan lupa nantikan kisah-kisah dan episode-episode selanjutnya hanya di channel Kisah Mistis. Jika kalian memiliki cerita atau kisah, kirimkan ke email di deskripsi. Nanti kita akan ceritakan bersama-sama. Cerita Andi ini berakhir sampai di sana.